Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat. Mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021. Memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari desa. Terjadilah bom Bali tahun 2002. Nah, di sini banyak yang kehilangan pekerjaan. Yang kehilangan pekerjaan termasuk orang-orang luar yang ada di sini itu kehilangan pekerjaan sehingga anak-anaknya tidak bisa juga melanjutkan sekolah. Nah, dari situ saya berpikir, saya ingin bagaimana anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya saya membantu mereka untuk datang dan saya ajarkan. Disinilah perlu orang yang berpikir ke depan. Namanya Inyoman Sarjana. Nama pemberian kedua orang tuanya Imade Nyadik dan Niwayan Kantri. Nama yang sederhana tapi mengandung pesan mendalam yang merefleksikan harapan kedua orang tuanya agar kelak anak laki-lakinya yang pertama menjadi seorang sarjana, orang berpendidikan tinggi. Pengalaman luar biasanya dalam menempuh pendidikan mulai dari sempat putus bangku sekolah hingga mengenyam pendidikan hingga ke luar negeri. Saya Nyoman Sarjana, kenapa saya sangat concern di dunia pendidikan, berawal dari cerita saya pribadi di mana waktu SD saya pernah tidak mampu melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, di mana teman-teman saya yang SD semuanya melanjutkan sekolah. Pertama itu ditanya oleh tamu asing, kenapa kamu tidak sekolah? Karena saya menyampaikan tidak punya uang. Sekarang inilah saya ingin bersekolah dengan mengumpulkan uang ini. Tapi saya tunggu, ternyata tidak datang. 3 bulan berselang itu akhirnya ada juga tamu Australia yang datang pada saya menanyakan hal yang sama dan ingin membantu saya untuk bersekolah di SMP. Akhirnya saya dibantu oleh Bala Keselamatan yang ada di Cokroaminoto. Akhirnya saya tamat sampai SMP, dilanjut ke SMA. Kemudian di SMA saya mendapat beasiswa, akhirnya dari gereja, dari panti asuhan di Bala Keselamatan itu saya ditanggung oleh tamu, akhirnya saya kuliah di Queensland. Lulus sebagai sarjanawan, sarjana pun mengabdikan dirinya sebagai pengajar sambil mencoba menekuni usaha garment. Begitu saya mendapatkan sertifikat dari Australia, kemudian teman saya membawa ijazah SMA. Jadi saya mendapat perlakuan yang luar biasa, yang lebih istimewa daripada yang lain. Nah, di sini saya menyatakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Akhirnya di sini belum seminggu sudah puluhan anak datang ke rumah saya. Saya ajak anak-anak itu ke Sri Rama, di mana saya di sana membuat yayasan yang saya sebut dengan Yayasan Siswa Indah Prima yang disingkat dengan SIP School. Nah, disitulah saya memberikan pengajaran, membantu anak-anak untuk bagaimana bisa melanjutkan belajar di SIP School itu. Nah, mulai di situ saya tidak saja berkonsen kepada anak-anak TK, SD, tetapi saya juga meningkatkan kiprah saya di dunia seni.
Kecintaannya kepada dunia pendidikan sangatlah besar. Pada tahun 1999, ayah 3 anak ini pun mendirikan bimbingan pelajar SIP di bawah naungan Yayasan Siswa Indah Prima. Hingga mendapat respon baik warga Legian dan sekitarnya, bimbel SIP pun berkembang menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat. Kemudian, SIP School menjadi model lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional oleh warga lokal. Talenta pendidikan sarjana juga melebar ke bidang seni. SIP dikembangkan menjadi Seni Indah Prima, dan lembaga ini juga berkembang baik hingga bisa pentas ke luar negeri. Sarjana memadukan aspek kegiatan berkesenian dengan manajemen profesional. Buat sanggar tari dulu, sehingga dari sanggar tari itu beliau berhasil membawa anak-anak kami ini sehingga bisa pentas ke luar daerah dan ke luar negeri. Setelah berhasil di sanggar tari, squad lagi dorong Pak Man supaya membuat PAUD. Menyadari pesatnya pengaruh budaya asing terhadap tanah kelahirannya, sarjana pun ikut terlibat dalam kegiatan peseraman desa adat Legian. Dan beliau pun ditunjuk sebagai ketua. Dari sini, mantan ketua LPM Kelurahan Legian ini mulai menekuni bidang agama dan kebudayaan Bali. Nama sarjana pun kembali mengusiknya. Dia tidak puas hanya meraih gelar sarjana. Seiring minatnya yang tinggi pada bidang agama dan kebudayaan, sarjana melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Ilmu Komunikasi Agama di IHDN Denpasar. Tak puas sampai di sana, sarjana kembali melanjutkan pendidikan jenjang S3 Ilmu Agama di kampus yang sama. Tahun 2020, sarjana bisa meraih gelar Doktor Ilmu Agama dengan predikat cum laude. Prestasinya ini diapresiasi oleh tokoh-tokoh Legian. Sarjana sebagai doktor pertama dari Legian mempunyai mimpi agar masyarakat lokal Legian bisa maju dalam bidang pendidikan. Om Swastiastu. Saya mengenal Pak Nyoman Sarjano sudah sejak dulu. Selain memang kita sama-sama dari satu desa pariwisata di Desa Adat Legian, Kelurahan Legian ini, Kecamatan Kuto, Pak Nyoman Sarjano juga memiliki talenta. Sejak kecil saya tahu bagaimana dia berusaha dengan latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan waktu itu. Sama-sama kita dari daerah yang agraris, belum ada pariwisata. Saat itu Pak Sarjano sudah mempunyai visi ke depan yang jauh. Yang jelas Pak Nyoman dari awal, dari masa kecil sampai sekarang ini sudah berumur kurang lebih 60 tahun. Kami berdua ini, Pak Nyoman itu memang luar biasa semangat disiplinnya, sehingga sampai saat sekarang dari anggap kurang mampu dari masih kecil sampai saat ini luar biasa. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman, dimana beliau itu sebagai, buat saya sangat itu generasi muda bisa mendidik karir, bisa mengecut dirinya untuk belajar sehingga ya bisa mencapai hasil. Jadi dalam pendidikan beliau sudah sukses. Bagi saya pendidikan itu sangat penting karena dengan pendidikan ini bisa mengubah pola hidup dan cara hidup daripada masyarakat. Di samping dengan pendidikan anak itu menjadi cerdas, juga etikanya harus bagus. Maka dari itu
anak yang cerdas, anak yang pintar harus bermoral. Itu intinya daripada harapan saya ke depan. Bagaimana anak-anak Legian ini, walaupun dalam situasi pandemi sekarang, harapan saya pendidikan jangan berhenti di sini saja, tapi tetap dengan sistem daring atau bagaimana harus. Sekarang dunia ilmu pengetahuan itu sudah ada di genggaman, apalagi semuanya itu bisa dilakukan. Yang penting kita mau belajar dan belajar dan belajar. Itu harapan saya nanti masyarakat Legian ini selalu berpikir pendidikan itu sangat penting. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.